Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita akan membahas bersama-sama mengenai kenaikan Yesus ke surga, membuktikan bahwa Dia hidup. Kalau tanpa Dia hidup, percuma kita percaya Dia. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk memperingatkan kembali kenaikan Engkau ke sorga, membuktikan bahwa Engkau benar-benar adalah Allah yang menjadi jaminan bagi kami orang percaya. Engkau memberikan tempat dan Engkau sudah menyediakan tempat itu bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau terlibat bagi kami. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Bahkan Tuhan, tidak lebih daripada jemaat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau sendiri dengan kasih dan kuasa-Mu lewat Allah Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian yang lebih lagi bagi kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan menjadi pegangan dalam hidup kami, supaya kami dapat menjalankan sisa waktu hidup yang Engkau percayakan untuk kami lakukan dan berjalan di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Mari Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Engkau ambil alih ruangan ini Tuhan, ruangan hati dan pikiran kami. Semua lalu lintas, setiap intervensi kuasa yang bukan berasal dari Allah, kami perintahkan, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak. Dan oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus dengan bebas bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada orang katakan begini, ya teman, umpamanya untuk saya, yang teman, kamu saya berikan jaminan kamu akan begini. Boleh saja kita percaya. Tapi pembuktian itu nyata atau tidak? Ada banyak orang suka berkata-kata, tapi tanpa bukti. Tapi mari kita lihat satu kejadian yang luar biasa. Waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam dunia, Dia katakan, aku akan pergi, aku akan menyediakan tempat bagi kamu. Bukan cuma murid, tapi bagi kita orang percaya. Yohanes 1 ayat 12, tetapi setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Kalau kita anak Allah, kita bersama dengan Yesus. Yesus pergi ke suatu tempat, Dia menyediakan tempat bagi kita. Itu juga tempat akan disediakan bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sayang kalau ada orang katakan begini, kenapa? Yesus itu kan manusia, Tuhan itu tidak beranak, tapi buktinya nyata. Hari ini apa? Dia bangkit. Dia bangkit ke sorga, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dengan rupa manusia, Dia harus mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Ingat, Allahnya tidak mati, tapi sebagai manusia Dia harus mengorbankan dirinya untuk menebus Bapak Ibu Saudara dan saya, sehingga kita mendapat tempat yang layak. Dan hari ini membuktikan bahwa Dia terangkat ke sorga, menyediakan tempat yang mulia itu bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Cuma beberapa ayat kita akan silih berganti. Kita akan buka Lukas pasal 24. Yang sudah dapat katakan amin. Kayaknya cuma satu orang ya. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah Lukas 24. Sekarang kita cari ayatnya. Yang 50 sampai ayat 53 aja. Hanya 3 ayat. Kita silih berganti dan ayat 53 kita baca bersama-sama. Siap? Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus ini bukan Yesus naik ke atas rumah, tapi Yesus naik ke sorga, terangkat dengan tubuh, ya, dengan segala yang ada pada Dia, bersama dengan murid-muridnya Dia terangkat. Ayat 50 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
ayat 52 ya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau ada orang katakan jaminan ikut saya kamu akan begini, tapi kalau tidak ada bukti, percuma, tinggalkan. Tapi mari kita ikut sesuatu yang jelas dan nyata. Ada banyak cuma orang berkata, oh iya tempat di sana enak, indah, wah seperti Firdaus, gitu ya. Tapi buktinya mana? Orang itu sendiri tidak ke sana, tapi dia mengajak kita ke sana. Sama. Payaneman kita ke puncak dong. Tapi orang itu sendiri tidak tahu puncaknya di mana. Bisa nggak? Saya ikut dia. Lama-lama kita tersesat. Ada orang katakan, ayo kita ke Bandung, ayo kita ke Ambon. Ya kalau ke Nias, saya yakin dan percaya, saya tidak tersesat. Karena apa? Bapak Ibu memang penguasa Pulau Nias. Iya kan? Saya yakin, ayo jalan yuk. Kan enak. Dengan sukacita. Tapi kalau ada orang katakan, ayo Payan kita ke Nias. Aduh, Nias itu di Sumatera, tapi di sebelah mana? Kan gitu ya. Bingung bagi saya kan. Tapi kalau ada yang ajak, enak nggak jalan? Payan, kita ke Mentawai dong, tapi siap-siap ya, gelombangnya begini. Iya sih, saya sih kalau soal gelombang nggak takut. Tapi Mentawai itu sebelah mana? Nanti kita ke Nias dulu, baru dari Nias kita nyebrang lagi. Aduh, buat saya nyambung nggak? Masih di awan-awan, hidup dalam bayangan. Tapi kalau ada orang yang udah ke sana, Payan kita ke situ, nanti dari situ baru kita naik lagi speedboat, kapal kecil, ya, menuju ke pulau ini. Oke, jelas. Tapi kalau belum, percuma. Ragu nggak buat saya? Ragu. Pergi nggak? Aduh, kamu duluan, kamu kirim foto, baru saya lihat. Kalau Yesus jelas, waktu dia katakan, aku menyediakan tempat bagi kalian, dia hari ini membuktikan itu. Naik ke sorga dengan tubuh yang sama, bekas paku, dan dia sambil memberkati. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan kedatangannya kembali untuk menjemput umatnya adalah merupakan seluruh rencana keselamatan dari Allah di dalam Kristus Yesus. Bagi kita orang percaya, bagi kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita percaya kita mendapat tempat itu. Nggak percaya? Sekalipun kita sudah sering ke gereja, saya sudah menyampaikan kebenaran firman, tapi saya tidak percaya, percuma, nggak ada tempat. Tapi bagi kita orang yang percaya, dengan iman kita, Tuhan sediakan itu bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang singkat ini, ya, dari Lukas. Kenapa harus Lukas? Sebab kenaikan Kristus ini tidak ada di Injil lain. Dari kitab sinoptis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, cuma hanya Lukas yang mencatat kebenaran ini. Dan dia membuktikan bahwa Yesus, karena apa? Disitulah dia menyaksikan bahwa Yesus terangkat dengan wujud manusia. Jadi kalau nanti kedatangan Yesus kedua kali, Bapak Ibu yang masih ada dan masih tinggal, bahkan orang-orang yang hidup bersama Yesus masih ada sampai saat ini, entah di mana mereka berada, mereka juga akan menyaksikan kedatangan itu dia sama seperti waktu dia naik. Jadi semua mata akan melihat. Saya sih pingin seperti itu ya. Tapi Alkitab katakan hidup kita berapa tahun? 70 tahun. Jika kuat 80 tahun. Kesukaran dan penderita. Tapi kalau kita juga tinggalkan dunia ini, justru yang pertama dijemput untuk naik ke surga, orang-orang yang terlebih dahulu meninggal dari kita. Mereka yang dipanggil lebih dulu. Baru kita orang hidup.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, indah sekali. Dari firman Tuhan ini ada beberapa hal. Terus timbul suatu pertanyaan bagi saya waktu saya mempersiapkan ini. Ya, mengapa ia harus kembali ke sorga? Ini pertanyaan yang kadang-kadang buat saya ini ya kagum, mengalami sukacita dan luar biasa. Mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Bapak Ibu tahu? Kalau dikatakan mengapa ia harus kembali ke sorga, ya, dia pemilik sorga. Kalau dikatakan saya orang Ambon, orang Sumatera, ya, orang Papua, terus udah merantau nggak kembali, enak nggak? Memang saya nggak mau kembali ke Ambon, tapi istri saya orang Sumatera, pingin tahu, betul nggak Ambon tuh ada? Karena dia juga nggak tahu, dia lihat di peta nggak ada kota Ambon, cuma titik doang gitu ya. Dan dia sendiri, setelah dia sendiri ke sana, baru dia balik. Kamu kan orang Ambon, ayo ke Ambon. Ya, sebagai orang Ambon ya pergi juga, iya kan? Harus kembali ke tanah. Ada istilah tanah tumpah darah, ada istilah tanah putus pusar. Tapi sekarang saya mau tanya dulu, Kesia itu putus pusar di mana? Nah, bisa dikatakan Ambon nggak? Orang Jakarta. Tapi darah A. Asal orang tuamu mana? Ambon, Sumatera. Kan gitu ya? Kamu Jakarta. Kenapa? Ya, ini akte kelahiran saya, kan begitu ya? Jadi kalau anak-anak kita, Bapak Ibu yang dari Sumatera, nggak bisa katakan begini, anak saya ini darah dari Nias iya, darah dari Ambon iya, darah dari Sumatera iya, tapi bukan lagi anak Sumatera, Ambon dan sebagainya, tapi anak Depok, anak Jakarta gitu ya. Nah, kalau pertanyaan, mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Membuktikan bahwa sorga itu ada. Amin Bapak Ibu. Kalau dia tidak pernah kembali ke sorga karena dia datang dari sana, percuma kita percaya bahwa Yesus itu memang Allah penguasa sorga. Nanti akhirnya apa? Kita seperti lagu, tapi janji tinggal janji, iya kan? Ya, cuma di bulan-bulan ini. Terus dikatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi, hanya di lagu. Tapi kalau Yesus katakan dan pertanyaan yang mengatakan bahwa mengapa dia kembali ke, membuktikan bahwa dia memang penguasa sorga. Sorga itu ada, bukan sorga tidak ada. Jadi kalau tidak percaya, neraka. Betul nggak? Ya kalau sorga ada, pasti neraka juga ada. Yesus nggak ke neraka karena apa? Dia bukan penguasa neraka. Penguasa neraka siapa? Iblis. Dulu saya pegang perwakilan Amerika, teman saya dari Korea, kalau dia bilang iblis tuh iblis, bisa ya? Nah. Tante Lucy ada di sana, penguasa Lucifer. Lucifer tuh bukan tante ya, karena malaikat itu ya istilah feminim, ada juga pria dan wanita, iya, maskulin. Jadi kalau Yesus jelas dia Allah, dia adalah Bapa. Kalau Bapa berarti jelas, tidak ragu-ragu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, yang pertama kita lihat, kalau dari pertanyaan mengapa ia kembali ke sorga, karena ia adalah pemilik sorga itu, ia adalah penguasa sorga itu, membuktikan bahwa benar janji dari Allah di dalam Kristus Yesus bahwa dia tempatkan, ya, dia menyediakan tempat bagi kita, ya dan amin. Karena kalau ada orang katakan, ya Ambon itu bagus, indah, emang udah pernah ke sana?
Belum, dengar aja. Percaya nggak kita? Kalau saya mau tanya nih, Ibu Ros, Ambon itu indah nggak? Dari mana kamu tahu? Udah pernah ke sana? Haleluya. Bapak Ibu tahu? Di sana ikan itu nggak pakai pancing. Kalau orang yang duduk mancing ikan kayak orang-orang di sini, dibilang begini, lihat tuh, besok dia udah nggak ada tuh. Kenapa? Berarti itu orang stres. Karena kalau orang mau ikan, gampang. Dia pakai aja serokan itu ya, serokan atau tombak yang dibikin dari besi-besi payung itu, tinggal jalan aja gini. Mau pilih yang kecil atau yang gede? Gede ya udah, gitu aja. Lautnya bersih, ikannya kelihatan. Mau yang mana? Gede, kecil, pilih. Mau serok, tinggal pilih. Maka itu kalau kami di Ambon tuh kalau lihat ikan teri itu agak sedikit serem. Karena ikan teri itu agak mainnya di pinggir pesisir ya, pinggir pantai. Tapi kalau ikan gede-gede itu di laut. Nah, kita lihat. Jadi kalau orang katakan indah tempat ini, berarti dia udah pergi, itu indah. Ada satu ibu, dia bilang, iya, kalau mau ke pulau ini mesti ke pulau ini sekalian. Tapi kalau turun ke bawah itu, waduh, kita mesti siapkan tenaga. Karena kalau turun ke bawah itu tangganya curam, dan itu di bawah itu jauh sekali. Waktu dia ngomong begitu, saya nggak percaya. Tapi waktu dia kasih buktinya, ini saya pernah ke sana, tapi saya nggak berani turun. Hanya anak saya saja yang turun. Saya dari atas saja. Dari atas aja udah indah, apalagi ke bawah. Begitu ya. Ini bukti. Kalau Yesus katakan dia naik ke sorga, bahwa memang benar sorga itu ada. Dan dia sudah menyediakan tempat. Ya dan amin. Bagi kita orang percaya. Oleh sebab itu yang pertama, Bapak Ibu, ia kembali ke sorga karena tugasnya di bumi telah selesai. Tetelesai. Iya kan? Di kayu salib dia katakan apa? Tetelesai. Telah selesai. Selesai itu sudah dikerjakan. Bukan berarti sudah saya tinggalkan kamu begitu aja, tidak. Tapi kata tetelesai ini dia mempunyai makna yang luar biasa, yang dalam, yang memiliki rahasia yang penuh dengan segala kerahasiaan bagi kita orang percaya. Jadi kata selesai itu di kayu salib bukan berarti sudah. Kalian sekarang pikirkan, kalian sekarang saya tinggal. Oh enggak. Tapi dia sudah menyelesaikan apa? Tugasnya untuk menebus kita. Ada 3 bahasa Gerika yang memiliki dan makna yang hampir sama. Agorazo ex agorazo rudro. Itulah caranya bahwa dia menyelesaikan itu di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Yang tadinya kita ada di dalam lumpur, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ikan lele, itu kalau di lumpur kelihatan nggak? Harus diangkat baru dilihat. Oh ini lele. Ada lagi ya ikan itu kalau tidak ada air itu dia bisa hidup. Tapi begitu hujan datang lagi tergenang, hidup lagi dia. Pada waktu kering dia ada di dalam lumpur. Kita nggak tahu ada ikan atau enggak. Tapi waktu air itu tergenang kembali, ikan itu muncul. Nah, ini yang sama. Waktu dikatakan agorasro itu ya, itu kita ada di dalam lumpur dan Yesus angkat begini. Keluarkan. Pisahkan kita dari lumpur. Ex agorasro, bawa keluar. Pergi. Rudro, ayo. Kamu bukan lagi di pasar perbudakan. Cuma-cuma. Tetelesai. Telah selesai. Dia kerjakan keselamatan bagi kita. Dan yang mau, yang tidak mau nggak apa-apa. Tapi yang mau, dia memberikan tempat. Bapak Ibu, kata selesai ini selesai dia kerjakan misinya di dunia. Tapi misi selanjutnya bersama-sama dengan kita, dia masih bersama-sama dengan kita. Maka itu waktu dia naik ke surga, dia tidak tinggalkan kita begitu saja. Dia katakan apa? Dia berdoa bagi kita. Supaya kalau bisa Allah itu melepaskan kita dari pencobaan. Pencobaan bukan pencobaan biasa, tapi dari cengkraman iblis. Dari
istilah penguasaan iblis. Itu yang dia berdoa di sorga buat kita orang percaya. Jadi dia di sana bukan tinggal diam. Dia melihat kita, dia berdoa supaya Roh Kudus yang ada pada kita membuat kita sadar. Kalau nggak sadar juga ya nggak apa-apa. Itu berarti pilihan. Dan Bapak Ibu ingat, kita ini bersyukur. Sebelum kita hadir ke dalam dunia, Allah sudah memilih kita menjadi orang yang percaya, menjadi milik kepunyaannya. Tinggal sekarang bagaimana kita. Pilihan itu kita mau ambil atau tidak. Kesempatan itu saya mau katakan ya atau tidak. Karena kesempatan itu tidak ulang 2 kali. Ada orang yang sudah katakan ya, tapi dia lepas lagi tuh kesempatan. Ya, pilihan. Hidup ini ada pilihan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ia datang ke dunia untuk membayar harga dosa. Ya, yang tadi saya katakan, 3 bahasa Gerika yang punya makna yang hampir bersamaan. Agorazo, ex agorazo, dudro, kita dituntaskan dengan cuma-cuma, tidak ada bayaran. Dibawa pergi dengan cuma-cuma, nggak ada lagi. Oh ya kamu berhutang, tidak. Waktu itu Bapak Ibu, ada pandangan yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Tapi buat saya katakan, keselamatan sekali Allah memilih kita, dan waktu kita sambut itu keselamatan itu tidak hilang. Cuman ingat, waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita harus cepat sadar. Bangun, bangkit, kembali lagi. Oh iya, enggak. Jangan sampai kita terbuai. Kita udah tahu kedukun itu enggak boleh, kita coba-coba juga, jangan. Kalau sampai itu terjadi, cengkeraman iblis itu makin dalam. Kita tetap ke gereja, tetapi ingat, bisa saja kita bukan lagi milik Allah. Karena apa? Dengan sadar kita memilih siapa? Memilih jalan lain daripada jalan yang Yesus siapkan. Pilihan itu ada pada kita. Maka itu Yesus naik ke sorga itu membuktikan bahwa dia itu benar-benar Allah yang penuh otoritas dan janji-janjinya. Amin. Bukan bohong. Bukan hanya kata-kata saja. Seperti ada lagu katakan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tapi Yesus itu berkata-kata dengan otoritas dan kuasa. Dan buktinya, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Kapan dia datang? Nanti waktunya. Saya Bapak Ibu nggak tahu. Alkitab nggak pernah jelaskan kapan dia datang. Hanya yang tahu, dia dengan Bapa di sorga. Oh ya, sekarang dia datang. Tapi tanda-tandanya juga belum. Ada tanda-tandanya. Bapak Ibu, itu yang pertama dari bagian pertama, kembali ke sorga. Yang kedua dari bagian yang pertama, di kayu salib, ia sudah mengatakan bahwa apa? Tetelesai. Ini Bapak Ibu, kalau saya beberkan tetelesai ini, sebenarnya nanti lihat aja di konten saya lah, kalau saya bikin ya. Karena panjang, kalau saya lihat sini, lumayan, bisa setengah jam. Ya, itu panjang sekali. Dan kenapa dia sampai katakan itu? Dan perkataan itu yang mirip dengan perkataan itu, Paulus ulang kembali. Tapi Paulus mengulang dengan kata apa? Saya sudah menyelesaikan segala sesuatu, dan sampai akhirnya dengan kemenangan. Sebenarnya hampir sama. Yesus memiliki kemenangan, dan dia sudah membuktikan bahwa dia di kayu salib itu bukan berarti sudah selesai. Kalau ada orang punya pandangan, iya dia udah mati, tidak. Tapi awal dari kayu salib itu membuktikan bahwa dia Allah itu, dia harus tinggalkan dunia ini. Hari ketiga dia bangkit, membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Dan saatnya kebangkitan, kenaikan ke sorga, membuktikan dia benar-benar Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Saya tidak beberkan apa itu kata tetelesai, sudah selesai, yang punya makna yang begitu dalam. Tapi kita mau melihat bagian ketiga dari yang pertama itu dikatakan, jika kita tidak menerima pembayaran yang ia telah lunasi, maka kita akan membayar dengan diri kita. Di mana? Neraka. Surga
neraka. Mau surga, ambil keputusan, miliki Yesus. Jadi orang percaya, kita menjadi anak Allah. Tidak menjadi orang percaya, kita menjadi anak. 2 kali sebut kata Tuhan, terselip kata Tuhan, Tuhan. Gampang kan? Hantu itu tipis. Tapi kalau kita sebut 2 kali kata hantu, terselip kata Tuhan. Jadi pilihan itu tipis sekali. Kita mau berjalan di garis rel rencana Allah atau tinggalkan. Waktu kita langkah sedikit aja, mau jatuh, jalan udah nggak lagi di garis rencana Allah. Sudah di luar. Cepat sadar dan kembali. Kereta api itu kalau sedikit satu in aja keluar dari rel, korban banyak. Bisa ya? Kalau di depan itu dia bergeser sedikit aja 1 inci dari rel, itu satu gerbong berapa ratus ribu orang akan mati. Nah sama. Jadi Allah memberikan jaminan bagi kita. Waktu dia siapkan keselamatan itu, sambut. Jangan pernah bergeser, jangan tinggalkan. Karena dia sudah memberikan jaminan tempat di sorga. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata percaya itu bukan dengan mulut Bapak Ibu, tapi hati. Bagaimana saya percaya dengan hati? Buka hati. Into my heart. Ya, mari masuk Tuhan. Buka hati kita. Undang dia masuk. Kita menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Efesus 1 ayat 13-14 kita dimeterai dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 14-15 kita berhak memanggil Allah itu ya Aba ya. Maka itu orang di luar Kristus tidak berhak memanggil Allah itu Bapa. Hanya orang-orang yang punya hubungan intim dengan Yesus yang berhak memanggil ya Aba ya Bapa. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita menuju kepada apa yang telah dijanjikan. Ini luar biasa. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga. Dari Lukas 24 ayat 50-53. Yang kedua, ia katakan kembali ke sorga supaya ia dapat dinobatkan sebagai Tuhan. Ada orang katakan, di mana sih Yesus katakan dia Tuhan? Di Alkitab ini udah jelas Yesus itu Tuhan, dan membuktikan dia Tuhan. Hari ini dia bangkit, dia naik ke sorga. Kalau bukan Tuhan, nggak ada yang bisa bangkit dan naik ke sorga, nggak ada. Ada sih ada, jemput langsung naik, tapi tidak mati dulu. Tapi Yesus mati dulu. Hari ketiga dia katakan dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Ini membuktikan apa yang dia katakan itu tidak pernah bohong. Oleh sebab itu Bapak Ibu, penobatannya sebagai Tuhan tidak dilakukan di dunia karena ia bukan dari dunia. Mari salah seorang buka Yohanes pasal 3 buat kita. Ibu Ros tolong baca buat kita. Yang keras ya Ibu Ros. Yohanes pasal 3 ayat 31. Amin. Jadi kalau Yesus datang dari atas, dia memang dari atas. Dia tahu sorga itu seperti apa. Bukan omong kosong. Ini firman Tuhan. Alkitab ini membuktikan. Buku di atas segala buku. Tidak pernah berbohong. Percuma kalau kita banyak baca buku lain, tapi tidak pernah membaca Alkitab. Ada satu ayat lagi yang sama. Itu dikatakan di dalam Pasal 17 ayat 14 katakan gini, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dibenci orang, ya senyum-senyum aja. Karena apa? Orang itu nggak pernah tahu siapa itu Yesus karena tidak punya hubungan intim dengan dia.
Kalau kita, kalau orang katakan senyum aja, karena memang dia bukan anak Allah. Kalau dia bukan anak Allah, bagaimana dia mau katakan bahwa Yesus itu Allah? Gak mungkin. Ya saya juga gak mungkin katakan bahwa saya anak presiden. Saya memang warga negara Indonesia. Pemimpin saya adalah pemimpin tertinggi, presiden. Tapi bukan berarti saya anak presiden. Anak presiden ya anak presiden. Saya cuma tahu bahwa beliau ini adalah pemimpin negara kami. Cuma sekedar tahu, tapi tidak pernah mengenal dengan intim. Yang mengenal dengan intim adalah keluarganya. Nah sama, kalau kita keluarga yang disebut anak Allah, luar biasa. Mari kita buktikan itu bagi dunia yang makin hari makin gelap. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari bagian kedua, yang pertama, pertobatan sebagai penobatannya sebagai Tuhan tidak dilakukan di bumi ini, tetapi di sorga, karena dia berasal dari sorga dan dia harus membuktikan itu kembali lagi ke sorga. Kalau di dunia ini tidak akan. Coba dia datang kepada milik kepunyaan, tapi milik kepunyaannya juga menyiksa dia dan menyalibkan dia. Dunia dijadikan tapi lahir di kandang, bukan di kamar, di atas kasur seperti kita, tapi di kandang. Palungannya apa? Tempat makan hewan. Coba, bagaimana dikatakan? Dunia yang dijadikan? Enggak, dunia menolak. Maka itu penobatan dia sebagai Tuhan harus di sorga, dari tempat asalnya dia. Itu luar biasa kenaikan Yesus ke sorga. Bagian kedua dari bagian kedua, penobatannya sebagai Tuhan harus dilakukan di sorga, karena kerajaannya bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36 katakan begini, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Coba, ini satu bukti. Kalau dia dari dunia, pasti dia menyuruh apa? Hamba-hambanya itu langsung berhadapan. Ayo kita perang. Tapi dia katakan apa? Jangan. Karena apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu dan tidak mengerti. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kenaikan ke sorga hari ini yang kita rayakan dan kita peringatkan, sesuatu momen yang luar biasa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh orang-orang di luar orang percaya kepada Yesus. Hanya kepada orang percaya. Yang berikut dari bagian kedua dikatakan begini, penobatannya sebagai Tuhan dilakukan di sorga, karena itu adalah kerinduan dari Allah Bapa. Dia sebagai milik kepunyaannya. Maka itu kalau orang katakan, orang Kristen ini aneh-aneh aja, percaya Allah yang tiga. Tidak. Allah Bapa itu fungsinya menciptakan. Jadi kalau ditanyakan waktu Allah Bapa, Allah menciptakan bumi ini, ada Yesus dan Roh Kudus di sana enggak? Ada. Maka itu dia katakan sebelum penciptaan manusia, marilah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan diri saya. Bukan kita. Kata kita ini berarti bukan tunggal, jamak. Coba ya, waktu Allah menciptakan bumi, dikatakan apa? Roh Allah melayang. Roh Allah ini siapa? Ini Roh Kudus, tapi belum difungsikan. Fungsinya kapan? Nah saat ini, saat Yesus naik ke sorga. Kalau Bapak Ibu mau karunia-karunia, mulai dari saat ini puasa 40 hari pencurahan Roh Kudus, kita akan memiliki kuasa dan otoritas yang lebih lagi, yang mampu untuk melakukan segala aktivitas di dalam dunia. Kuasa adikodrat yang tanpa kita sadari kok kita bisa. Itu ya, itu membuktikan. Oleh sebab itu kerinduan Allah, ya, kerinduan Tuhan Yesus sendiri, ya. Yohanes 17 ayat 1 dikatakan begini, demikian kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya
permuliakanlah anakmu, supaya anakmu dipermuliakan engkau. Luar biasa kan? Ini perkataan Yesus. Sangat luar biasa. Dan yang berikut dikatakan apa? Dan kerinduan Roh Kudus. Jadi fungsi bertiga. Allah Bapa punya kerinduan supaya Yesus naik ke sorga. Yesus sendiri punya kerinduan juga untuk naik ke sorga. Dan Roh Kudus juga punya kerinduan. Karena memang ini nggak bisa dilepaskan. Saya mau tanya dulu. Kalau itu dilepaskan, manusia tuh bisa hidup karena apa sih? Napas kehidupan itu apa? Sebenarnya itulah roh yang Allah berikan kepada kita manusia untuk bisa hidup. Maka itu kalau kita gelisah, sebenarnya roh kita itu ada gangguan dari roh-roh yang tidak ingin kita memiliki damai sejahtera. Jadi kata damai sejahtera itu hanya diberikan oleh Allah untuk menenangkan roh Allah yang ada pada kita, supaya kita mengalami sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Yohanes 16 ayat 14 katakan ini, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Siapa ini? Ini Roh Kudus. Roh Kudus itu membuktikan bahwa inilah, Bapak Ibu bisa baca, Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya padaku. Jadi Yesus menyampaikan kepada Roh Kudus, Roh Kudus akan melanjutkan. Jadi Roh Kudus, Allah dan Yesus itu sama. Jadi bukan tiga, fungsinya aja. Kalau sekarang saya dipanggil Payaneman, di sini dipanggil Pagem, istri saya gitu ya. Di luar dipanggil Payan. Terus anak-anak saya panggil saya Papa. Apa bedanya? Satu orang enggak? Satu orang, tapi fungsinya berbeda. Sebagai gembala ya saya gembala, begitu ya. Sebagai sahabat ya saya teman. Sebagai orang tua saya ayah. Memang kadang-kadang hal-hal seperti ini tidak nyambung, tetapi itulah contoh yang sederhana buat kita, membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup, mati dan bangkit. Yang terakhir Bapak Ibu, kenaikan Yesus ke sorga. Dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Ia kembali ke sorga supaya Roh Kudus dapat menolong umat Tuhan dan gereja. Bapak Ibu ingat, umat Tuhan dan gereja. Jangan pernah pisahkan kata gereja ini, oh itu gereja saya. Kata gereja itu sebenarnya inilah eklesia. Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, eklesia. Jadi kalau dibilang secara person inilah gereja, secara universal itu gereja bangunan. Tapi bangunan gereja tempat perkumpulan orang-orang kudus, banyak juga orang-orang gak kudus di sana. Orang yang punya ilmu-ilmu ada ke sana. Orang yang punya opo-opo ada di sana. Tapi mari kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah orang kudus. Inilah gereja. Jagalah tubuh ini sebagai rumahnya Tuhan. Tubuh ini adalah tempatnya berdiamnya Roh Kudus. Itulah gereja yang dimana kita harus jaga, kita harus rawat, kita harus memuliakan Allah dengan apa yang ada pada kita. Oleh sebab itu Roh Kudus tidak akan datang ke dunia ini kalau Tuhan Yesus belum dinobatkan di sorga. Ingat Bapak Ibu, Yesus kalau belum dinobatkan, Roh Kudus nggak ada. Maka itu waktu Yesus naik ke sorga, dia katakan apa? Tunggu dan tinggal di situ. Saya akan mengirim apa? Penolong. Siapa itu penolong? Jadi 40 hari. Maka itu Bapak Ibu kalau mau dari sekarang doa puasa, minta karunia-karunia. Apa yang Bapak Ibu punya karunia, minta keberhasilan. Bisa Tuhan berikan. Tapi ingat, kalau Tuhan berikan keberhasilan, jangan sampai kita sia-siakan. Sebab begini, Yesus naik ke sorga ini sebenar, kalau saya beberkan ya telah selesai itu,
Sebenarnya dia menyelesaikan dari ada faktor-faktor ketakutan, kecemasan, kegagalan yang ada pada kita manusia. Karena apa? Tercemar oleh dosa yang menguasai kita, sehingga kita takut gagal. Takut apa? Takut nggak berarti. Akhirnya kita mulai sekolah, gitu ya. Udah selesai sekolah, berarti nggak? Ada yang berarti, ada juga yang nggak berarti, iya kan? Supaya dihormati orang. Padahal sebenarnya Yesus sudah selesaikan di sana. Dia tinggalkan dosa yang menguasai kita, supaya kita dapat dengan bebas percaya dan memuliakan Dia. Ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kalau kita lihat Roh Kudus datang untuk memberikan kuasa bagi umat Tuhan. Ini luar biasa. Kalau yang tadi dikatakan Roh Kudus datang untuk memimpin umatnya ke umat Tuhan ke dalam kebenaran, ya dan amin. Karena ingat, dia sudah dinobatkan, diangkat, diteguhkan sebagai Tuhan. Dan yang terakhir, Roh Kudus datang untuk memberikan kuasa bagi umat Tuhan dan gereja untuk menjadi saksi-saksi ke seluruh dunia. Kisah 1 ayat 8 bunyinya begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun. Jadi kalau kita mau menerima kuasa, mari kita puasa 40 hari, ya boleh. Kita minta Allah Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Waktu Roh Kudus itu tercurah bagi kita, ya, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita diperlengkapi. Bapak Ibu, ya, kalau ada orang sakit kita cuma pegang. Ini satu bukti bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Pegang saja, tanpa ngomong apa-apa. Yang penting hati kita tertuju kepada Allah di dalam Kristus. Orang itu akan mengalami hal yang luar biasa. Ini membuktikan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Ya, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ini luar biasa bagi kita. Sebagai orang percaya, kita harus membuktikan bahwa memang benar-benar Allah yang saya percaya itu bukan Allah yang tidak berwujud, tidak nyata, tapi Allah yang nyata dan membuktikan bahwa Dia itu Allah. Dia mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke sorga. Hari ini membuktikan Yesus itu adalah Nabi yang luar biasa, Allah yang benar-benar sama dengan manusia dan kembali kepada milik kepunyaannya, menyediakan tempat untuk kita milik kepunyaannya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang bekerja dalam hidup kami, Allah yang menuntun kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh memperingati kenaikan-Mu ke sorga, membuktikan bahwa Engkau benar-benar adalah Allah yang nyata, yang tidak pernah meninggalkan milik kepunyaannya, Allah yang terus bersama-sama hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.